Salam, salam sejahtera buat kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang kesebangunan dan kekongruenan. Ini adalah pelajaran materi kelas 9 di semester genap. Kompetensi dasar. Menjelaskan dan menentukan kesebangunan dan kekongruenan antar bangun datar. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kesebangunan dan kekongruenan antar bangun datar. Adapun tujuan pembelajaran, yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan dan menentukan kesebangunan dan kekongruenan antar bangun datar. Yang kedua, peserta didik dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kesebangunan dan kekongruenan antar bangun datar. Apa sih yang dimaksud dengan kesebangunan dan kekongruenan? Nah, untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan kesebangunan dan kekongruenan, kita simak yang satu ini. Ini adalah dua buah gambar. Yang di sebelah kiri saya ini adalah gambar kecil, yang di sebelah kanan saya ini adalah gambar besar. Nah, di sebelah kiri saya ini kursor ini, itu disebut apa? Kalau lihat pesawat kecil, disebut apa? Betul, miniatur. Namanya kecil, ya mini. Berarti miniatur. Nah, sedangkan di sebelah kanan saya ini adalah gambar sebenarnya, gambar aslinya. Ya, tetapi dalam bentuk gambar. Seandainya kalau kita pergi ke bandara, kita bisa lihat langsung bentuk aslinya. Nah, karena ini ini dalam bentuk foto saja, ya. Nah, sekarang kedua gambar ini ya sama. Yang membedakan apa? Ya, yang membedakan adalah ukurannya. Nah, dengan kita memperhatikan dua gambar ini, kita akan bisa mengetahui apa itu kesebangunan. Ya. Jadi kita bisa tahu apa itu kesebangunan. Jadi kesebangunan itu adalah bangun datar lebih dari satu yang memiliki bentuk yang sama dan ukuran yang berbeda. Mohon disimak baik-baik. Jadi, kesebangunan adalah dua buah bangun datar yang memiliki ukuran yang berbeda, tetapi bentuknya sama. Oke? Jadi, dengan kata lain bahwa kalau sebangun berarti bentuk sama, ukurannya yang berbeda. Oke? Baik. Kita lihat gambar berikut. Gambar berikut adalah dua buah segitiga. Yang ini, garis ini, saya kasih nama sisi A. Yang ini, saya kasih nama sisi B. Yang ini adalah sisi C. Begitu juga gambar yang satunya. Saya kasih nama sisi B. Saya kasih nama sisi C, dan saya kasih nama sisi A. Nah, kedua gambar ini, jika saya masukkan ke dalam sini, saya tutup, saya sisipkan, maka apa yang terjadi? Ayo, apa yang terjadi? Kalau gambar ini saya tempel, saya sisipkan, masuk, sama-sama, apa yang terjadi? Kelihatan satu ya? Gambarnya segitiganya kelihatan satu. Kenapa kelihatan satu? Karena bentuknya sama, ukurannya juga sama. Nah, inilah yang dimaksud dengan kongruen. Jadi, kongruen adalah bangun datar yang lebih dari satu, yang memiliki bentuk yang sama dan ukuran yang sama. Oke? Atau kata lain, kekongruenan adalah
bangun datar yang lebih dari satu memiliki ukuran yang sama dan bentuk yang sama. Makanya kalau diselipkan, dihimpitkan, digabung, maka kelihatan segitiganya jadi satu karena memiliki ukuran dan bentuk yang sama. Syarat dikatakan sebangun. Yang pertama, sudut yang bersesuaian sama besar. Yang kedua, sisi yang bersesuaian sebanding. Syarat dikatakan sebangun, yang pertama adalah sudut yang bersesuaian sama besar. Yang kedua, sisi yang bersesuaian sebanding. Sedangkan syarat dikatakan kongruen, yang pertama adalah sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Yang kedua, sisi yang bersesuaian sama panjang. Nah, yang kita bahas hari ini, kali ini adalah kesebangunan saja dulu. Ya, jadi yang kita akan bahas ini adalah kesebangunan dulu. Walaupun saya sudah tampilkan syarat dikatakan kongruen, tapi itu akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Baik, kita lihat contoh soal. Perhatikan gambar. Apakah dia sebangun atau tidak? Nah, sekarang kalau kita lihat kedua gambar ini, kalau tidak memiliki ukuran, kita bisa tentukan gambar ini adalah sebangun. Kenapa? Berbentuk persegi panjang, ini juga berbentuk persegi panjang. Secara umum kita lihat. Nah, sekarang dia katakan apakah sebangun atau tidak. Nah, dia sudah membuat ukurannya, sudah ada ukurannya. Oke, sudah ada ukurannya. Sehingga kita harus mencari syaratnya dulu untuk menentukan apakah dia sebangun atau tidak. Nah, untuk mengetahui apakah dia sebangun atau tidak, kita lihat syarat-syaratnya. Syarat yang pertama, kalau dia sebangun, yang pertama, perhatikan, sudut yang bersesuaian sama besar. Sudut yang bersesuaian sama besar. Yang kedua, sisi-sisi yang bersesuaian sebanding. Sisi yang bersesuaian sebanding. Nah, kita lihat apakah syarat pertama memenuhi atau tidak. Sudut yang bersesuaian sama besar. Nah, saya kasih nama dulu. Ini A, ini B, ini C, ini D. Nah, gambar yang besar ini jangan lagi ditulis A, B, C, D, tapi kasih yang lain. Misalnya P, Q, R, S. Oke? Nah, sekarang kita lihat di sudut A atau titik A ini sama dengan di titik P sudutnya. Berarti ini sama dengan yang ini juga sama dengan yang ini sama dengan yang ini, dan sudut D sama dengan sudut S. Sama semua? Sama. Berarti berlaku rumus yang pertama, bahwa sudut yang bersesuaian sama besar. Nah, yang kedua, sisi-sisi yang bersesuaian sebanding. Kita lihat sudut garis AB ini sebanding dengan PQ. Berarti kita tulis AB sebanding dengan PQ. Nah, sekarang kita lihat panjang AB-nya berapa? 4 cm. Sekarang kita lihat PQ-nya. PQ-nya 28 meter. Nah, sekarang kita tidak bisa sederhanakan, kita tidak bisa menyelesaikan karena satuannya berbeda, sehingga kita samakan dulu satuannya. 4 cm per 2800 cm. Nah, karena sudah sama semua satuannya, maka kita bisa sederhanakan. Sama-sama dibagi 4. 1 per 700. Sehingga
1/700. Nah, sekarang kita lihat sisi yang berikutnya, BC. Banding dengan sudut QR. Nah, BC ini tidak ada ukurannya. Tetapi karena sama panjang dengan sisi AD, maka kita pakai yang 3 cm. BC dengan QR. BC-nya berapa? 3 cm per 21 meter. Sama ini ya. Nah, maka 3 cm per 2100 cm. Berarti saudara sama-sama dibagi 3, berarti 1/700 atau 1/700. Nah, sebenarnya kita akan mencari lagi panjang sisi CD. Kita cari lagi panjang sisi CD. Tetapi karena panjang sisi CD itu sama panjang dengan AB, dengan perbandingan ini, maka cukup 2 sisi yang saja kita cari. Nah, kebetulan 2 sisi yang kita cari perbandingannya sama, maka berlaku syarat sisi yang bersesuaian sebanding. Maka gambar tersebut dikatakan sebangun. Oke, sebangun. Nah, sekarang dari contoh soal nomor 1, mungkin ada dari kalian yang mau bertanya? Jelas? Oke. Kalau jelas, kita lanjut di contoh soal yang kedua. Di contoh soal kedua masih tetap soal yang sama. Perhatikan gambar apakah dia sebangun atau tidak. Tetapi gambarnya berbeda. Ini adalah gambar apa? Ini adalah gambar apa? Ya, trapesium siku-siku. Kenapa? Karena di sisinya ada siku-siku di sini. Ya, di sini. Nah, di sini juga. Oke, di sini juga sebenarnya. Ini kan kalau garis lurus pasti siku-siku. Oke, kita mau tentukan apakah dia sebangun atau tidak. Nah, kita lihat lagi syaratnya. Tadi syaratnya dikatakan sudut yang bersesuaian sama besar. Kita lihat sudutnya bagaimana. Terus yang kedua, sisinya. Apakah dia sebanding atau bagaimana. Nah, karena gambarnya sudah sama, sudah bersesuaian, maka kita bikin saja lagi namanya A, B, C, D. Nah, di sini kita kasih nama K, L, M, N. Baru kita cari satu-satu sisinya. Sekarang AB bersesuaian dengan KL. Betul sekali. KL. Maka AB-nya sama dengan 4 cm per 30 meter. Sama dengan soal yang tadi, tidak sama penyebutnya. Maka 4 cm per 3000 cm. Maka kalau dibulatkan maka hasilnya jadi 1/750 atau 1/750. Nah, sekarang sudah sisi AB-nya, sekarang kita lihat sisi BC. Sisi BC sebanding dengan bersesuaian dengan LM. Maka kita kasih masuk BC-nya 3 cm, LM-nya 21 meter. Nah, 3 cm per 2100. Maka hasilnya sama-sama dibagi 3 berarti 1/700. Maka perbandingannya 1/700. Oke. Sekarang kita cari lagi sudut sisi CD. Sisi CD sebanding dengan MN. Maka CD-nya berapa? 2 cm per 15 meter. Berarti 2 cm per 1500 cm
Maka sama-sama disederhanakan, sama-sama dibagi 2, 1 per 700, 1 per 750, atau 1 banding 750. Nah, yang berikut, setelah sisi CD, kita lihat DA. Berarti DA per NK sama dengan DA 2 cm per 15 meter. Berarti 2 cm plus 1500, maka sama-sama dibagi 2, 1 per 750. Maka perbandingannya 1 banding 750. Nah, sekarang kita lihat perbandingan-perbandingan sisinya. Ini sama dengan yang ini, dengan yang ini. Tetapi ada satu yang tidak sama. Ada satu yang tidak sama, yang ini. Beda dengan teman-temannya yang lain. Sehingga dikatakan bahwa syaratnya sisi ini tidak bersesuaian. Kenapa? Ada yang 750, ada 700, ada 750, ada 750. Sehingga gambar ini dikatakan tidak sebangun. Tidak sebangun. Dari contoh soal kedua, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Oke, baik. Kita lanjut. Baik, setelah kita mempelajari contoh soal nomor 1 dan nomor 2, kita diberikan latihan soal dalam bentuk soal cerita. Kita coba untuk mengerjakannya. Latihan soal ada 2 nomor. Nomor 1, silakan disimak, silakan dicatat, silakan ditulis. Dan soal kedua. Nah, kita coba untuk bisa menyelesaikan kedua soal tersebut yang berbentuk soal cerita. Nah, disinilah anak-anakku menggunakan nalarnya. Walaupun ini soal cerita, tetapi setelah kalian cermati, kalian baca, kalian gambar, dan terbentuk suatu gambar, maka nanti akan jadinya contoh seperti nomor 1 dan nomor 2. Oke, sekian pembahasan dari Pak Guru. Silakan dikerjakan. Dan jangan lupa kirim di Google Classroom. Sekian dan terima kasih. Salam sehat dan Tuhan memberkati.